Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dalam channel Belajar Excel. Oke teman-teman, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa teman-teman klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share juga teman-teman ya, agar kita dapat berbagi kebaikan bersama dan belajar bersama dalam video ini. Oke teman-teman, hari ini atau di episode kali ini kita akan membahas mengenai rumus if ganda ya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke pembahasannya. Jadi untuk episode kali ini kita akan mempelajari mengenai rumus if ganda teman-teman ya. Nah, di dalam argumen rumus if ganda itu sendiri terdiri dari kondisi terpenuhi atau argumen kondisi tidak terpenuhi atau pada keduanya sekaligus dengan cara memasukkan fungsi if lain. Nah, biasanya kalau di Microsoft Excel 2007 atau versi sebelumnya, penerapan rumus if bercabang ini maksimal hanya bisa digunakan sampai 7 tingkat saja, teman-teman. Nah, sedangkan untuk versi Excel 2010 atau yang lebih baru itu biasanya maksimalnya bisa digunakan sampai 64 tingkat atau cabang. Nah, pada rumus if ganda pada kondisi terpenuhi, rumus umum fungsi if ganda pada kondisi tersebut bisa dilihat di layar teman-teman ya. Sintaks daripada rumus fungsi if itu seperti ini teman-teman ya. Rumus if sama dengan if, kemudian buka kurung tes logika 1, kemudian titik koma if tes logika 2 kondisi terpenuhi. Jadi di sini kenapa disebut dengan fungsi if ganda? Karena kita memasukkan rumus if atau fungsi if yang lain teman-teman ya. Salah satunya adalah rumus if 1 kemudian rumus if 2 digabung dalam satu sintaks teman-teman ya. Nah, di sini kemudian ada tes logika 2, kemudian ada kondisi terpenuhi 2, kemudian kondisi tidak terpenuhi 2, kemudian maaf teman-teman ya. Di sini adalah kondisi tidak terpenuhi 1 teman-teman ya. Kondisi tidak terpenuhi 1, kemudian kondisi tidak terpenuhi 2. Nah, kita akan langsung masuk kepada rumus sekaligus kita akan menjelaskan lebih rinci mengenai sintaks rumus if ganda ini sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan teman-teman ya. Nah, kita di sini sudah ditampilkan sebuah daftar hasil rekapitulasi nilai USP teman-teman ya, mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Nah, di sini kita akan memasukkan sintaks daripada rumus if itu sendiri. Nah, yang dijadikan bahan acuan karena kita menggunakan rumus if ganda, maka kita akan ambil dari nilai tugas dan nilai rata-ratanya teman-teman ya. Nah, kita akan masukkan, nanti saya akan jelaskan teman-teman ya kenapa harus mengambil nilai tugas kemudian dengan nilai rata-rata. Nah, jadi fungsi logika yang kita gunakan di sini itu ada dua ya teman-teman, yaitu fungsi logika nilai tugas dengan fungsi nilai logika rata-rata dengan perbandingan tes logikanya yaitu 60. Ya teman-teman. Nah, kita akan masukkan rumusnya atau sintaksnya. Hal yang paling wajib dilakukan pada saat melakukan input rumus pada Microsoft Excel dan memberikan tanda sama dengan. Kemudian dibarengi dengan rumus fungsi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan masukkan logical test yang pertama. Teman-teman, logical test yang teman-teman ya. Jadi logical test yang kedua dulu teman-teman ya. Oke, jadi sama dengan kita akan memasukkan rumus fungsi logika yang pertama teman-teman, atau logical test yang pertama itu adalah nilai tugasnya teman-teman. Nah, yang dijadikan perbandingan adalah 60. Berarti E10 harus lebih besar daripada 60 untuk bisa mencapai kondisi yang terpenuhi teman-teman ya. Nah, kemudian kita titik koma ya untuk pembatas antara argumen satu dan argumen yang lain. Kemudian kita masukkan if. Nah, argumen berikutnya kita akan masukkan rumus tes logika yang kedua, yaitu adalah nilai rata-rata. Nah, harus juga lebih besar daripada 60 untuk dijadikan perbandingan tes logika. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu masukkan nilai jika benar atau nilai jika salahnya teman-teman ya. Kita masukkan argumennya di sini. Lulus ya dijadikan
Nah, di sini lulus dijadikan sebagai nilai jika benarnya atau value true-nya atau kondisi terpenuhinya. Kemudian titik koma lagi untuk kondisi tidak terpenuhi. Yang kedua, berarti artinya ketika kita masukkan kondisi yang terpenuhi yang kedua di sini berarti akan dijadikan argumen atau dijadikan atau yang menjadi hasil perbandingannya di sini adalah H10 lebih besar daripada 60. Masukkan tidak lulus. Nah, kemudian kita tutup dulu teman-teman ya. Nah, ini sudah ditutup berarti argumen yang kedua sudah kita masukkan semua sintaksnya. Sisa kita masukkan lagi argumen terakhir untuk sintaks pada logical test yang pertama, teman-teman ya. Berarti yang kita masukkan adalah kondisi tidak terpenuhi. Koma tidak lulus. Nah, kemudian kita balas kurung. Nah, ini dia teman-teman ya. Dan kita tekan enter. Nah, sini ada lulus. Nah, rumus if yang saya masukkan di sini teman-teman sedang melakukan sebuah uji logika ganda pada dua sel sekaligus secara bertahap teman-teman ya. Nah, jadi ada dua tahapan di sini teman-teman yang terjadi ya. Yaitu tahapan pertama jika E10 lebih daripada 60 maka akan dilakukan uji logika lanjutan dengan memasukkan rumus if yang kedua teman-teman. Di sini ya, rumus if yang kedua. Nah, jika nilai daripada E10 ini di bawah daripada 60, maka hasilnya akan tidak lulus. Teman-teman ya. Karena nilai daripada H10 ini 78 berarti di atas daripada 60, maka tadi hasilnya jadi lulus. Nah, kemudian kita copy dulu teman-teman ya, agar gak ada yang bisa menjadikan perbandingan. Nah, ini harus kita balik. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua, pada rumus if yang kedua teman-teman, jika nilai rata-rata ini lebih daripada 60 maka lulus, dan jika tidak maka hasilnya akan gagal teman-teman. Nah, hasil akhir daripada rumus ini adalah lulus sebab nilai daripada sel E10 dengan H10 itu nilainya di atas lebih daripada 60. Nah, jadi maka di sini dapat hasil yang lulus. Kemudian ini kenapa bisa tidak lulus padahal nilai rata-rata 78? Karena teman-teman ya, karena pada sel E10 ini nilainya di bawah 50. Ketika dilakukan uji logika kembali, maka tetap hasilnya akan tidak lulus karena salah satu daripada kriteria atau tes logika yang kita gunakan ini tidak memenuhi kriteria yang dimaksudkan, yaitu di atas 60. Nah, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ada lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk rumus if ganda ini sendiri itu dia melakukan 2 kali uji logika ya teman-teman. Yang pertama adalah uji logika jika nilainya tidak lebih dari 60 yang di sini, maka akan hasilnya tidak lulus. Dan jika nilainya di sini di atas 60 dan di sini juga nilainya di atas 60, maka hasilnya akan lulus. Meskipun kita lihat di sini pada nilai rata-ratanya mendapatkan 78, tapi pada logika tesnya yang pertama itu tidak lulus teman-teman ya. Dia bawah 60, maka hasilnya di sini tidak lulus, tetap tidak lulus teman-teman ya. Karena salah satu daripada fungsi logika itu ada yang tidak memenuhi kriteria. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, terima kasih telah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe teman-teman ya, bagikan jika video ini bermanfaat. Jangan lupa komen apabila ada kesalahan dalam penginputan saya, silahkan dievaluasi. Kemudian apabila teman-teman ingin request tips dan trik seputar Microsoft Excel lainnya,
bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa di-share teman-teman, biar teman-teman yang lain bisa dapat menyimak videonya dan menjadikan amal jariah karena berbagi ilmu bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.